Desa Kolam, desa yang dikenal dengan tradisi dan budaya Jawa yang melekat dalam kehidupan sosial warganya, adalah bagian dari Kecamatan Percut Setuan yang terdiri 18 desa dan 2 kelurahan. Memiliki luas wilayah 598,68 hektar, terbagi menjadi 13 dusun dan dihuni sekitar 17.000 jiwa penduduk di tahun 2024. Penataan infrastruktur desa yang direncanakan dengan mengedepankan efisiensi serta menyesuaikan kebutuhan warganya menjadi prioritas pemerintah Desa Kolam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Jupri Purwanto, Kepala Desa Kolam. Desa Kolam yang diperkirakan berdiri sejak tahun 1886. Didominasi oleh suku Jawa yang merupakan keturunan dari para pekerja perkebunan tembakau milik Belanda yang dulu disebut dengan kuli kontrak, yang berpusat di Desa Sentis. Desa Kolam melewati sejarah panjang dalam perkembangan dan kemajuan tradisi, budaya, sosial, dan ekonomi warganya dari zaman ke zaman. 1 dekade terakhir, Desa Kolam melakukan berbagai inovasi di berbagai bidang. Peningkatan kualitas pelayanan kepada seluruh masyarakat, khususnya untuk 3 layanan dasar: pelayanan kesehatan, pendidikan, dan layanan administrasi masyarakat. Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 mengatur tentang kewenangan desa dalam perencanaan pembangunan di tingkat desa, mulai dari infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, pertanian, pemberdayaan ekonomi melalui berbagai program dan inisiasi sesuai dengan potensi desa. Program padat karya tunai yang diatur di dalam Permendes Nomor 13 Tahun 2020 mengatur tentang tata kelola pembangunan desa secara swakelola dengan skema program padat karya tunai. Di dalam teknis pelaksanaan pembangunan desa mengacu kepada peran aktif masyarakat dalam pelaksanaannya. Untuk pelayanan kesehatan, Desa Kolam memiliki 1 unit pustu yang terus aktif menjadi pusat pelayanan kesehatan bagi warga desa ini. Kami pemerintah Desa Kolam sangat terkonsentrasi dalam pelayanan kesehatan warga kami. Pelaksanaan posyandu terintegrasi yang terus menjadi agenda rutin yang dilaksanakan tepat waktu. Pemberian makanan tambahan untuk balita serta PMT lanjutan mendukung program Deli Serdang Bebas Stunting atau The Best. Untuk sarana pendidikan, Desa Kolam memiliki fasilitas yang cukup memadai, didukung semangat para aktivis literasi desa ini, yang tersusun dalam program kerja Padepokan Ikro. Menjamin kualitas pendidikan desa ini dalam upaya membangun generasi yang cerdas dan berkualitas. Di sektor pendidikan, Desa Kolam memiliki fasilitas pendidikan yang cukup memadai hingga tingkat sekolah menengah atas, dengan fasilitas pendidikan lebih kurang 20-an unit PAUD dan TK, 20-an unit sekolah dasar negeri dan swasta, serta SMP dan
ada 1 unit sekolah menengah atas. Untuk mendorong kualitas pendidikan Desa Kolam, kami, pemerintah Desa Kolam, bersama aktivis literasi Desa Kolam, mengcreate sebuah program literasi dengan nama Padepokan Iqra. Berbagai kegiatan literasi yang bertujuan untuk memotivasi anak-anak kami dalam menumbuhkan niat baca, terus dilakukan seperti cerita nyaring yang cukup diminati anak-anak kami di desa ini. Lintang oleh, tampaknya Lintang terlalu bersemangat. Hampir saja ia menyenggol temannya. Desa Kolam adalah desa pertanian. Ada kurang lebih 350 hektar lahan pertanian yang terus dikelola warga desa ini, yang tergabung di dalam 15 kelompok tani dan 1 gapotan, yang terus dibina UPT Pertanian Kabupaten Deli Serdang dalam peningkatan hasil panen di desa ini. Perekonomian Desa Kolam yang utama didukung dari usaha pertanian. Ada kurang lebih 350 hektar luas lahan pertanian di desa ini dengan komoditi unggulan padi, jagung, dan sayur mayur. Ada 15 kelompok tani dan 1 gapotan yang terus aktif menjadi wadah pengembangan pertanian di Desa Kolam. Selain komoditi padi yang menjadi produk unggulan, kreativitas petani yang terus berkembang di Desa Kolam melahirkan komoditi sayur mayur yang cukup berlimpah. Sayur mayur seperti kangkung dan bayam menjadi komoditi sayur unggulan Desa Kolam. Desa Kolam merupakan pemasok komoditi sayur kangkung dan bayam terbesar di Kota Medan. Selain usaha pertanian, peternakan warga Desa Kolam juga berkembang. Peternakan sapi dan domba menjadi salah satu pendorong perekonomian desa ini. Potensi limbah ternak yang tersedia dimaksimalkan BUMDes Karya Bersama Desa Kolam dengan memproduksi pupuk kompos organik cukup berhasil menjadi salah satu penyumbang pendapatan asli desa ini. Selain dari sektor pertanian, usaha peternakan kambing dan sapi juga berkembang di Desa Kolam. Dengan inovasi peternakan yang terus dilakukan, sektor peternakan juga menjadi sumber penghasilan bagi warga desa kami. Ketersediaan sumber potensi pakan ternak yang berlimpah menjamin keberlangsungan populasi hewan ternak kami di desa ini. Dari sektor peternakan ini setidaknya mampu untuk memenuhi kebutuhan daging warga desa kami, seperti kebutuhan tahunan di saat Hari Raya Kurban, serta untuk kebutuhan hajatan, akikah, dan lain sebagainya. Perlu kita ketahui bahwa pertanian dan peternakan memiliki hubungan yang begitu erat. Akhir dari pertanian adalah awal dari peternakan. Begitu juga sebaliknya, akhir dari peternakan adalah awal dari pertanian itu sendiri. Potensi limbah ternak yang berlimpah di desa kami menginspirasi kami untuk memaksimalkan menjadi pupuk kompos organik. BUMDes Karya Bersama yang bergerak di bidang produksi pupuk kompos organik dengan bahan dasar limbah ternak terus berkembang dengan kapasitas produksi pupuk kompos organik saat ini mencapai lebih kurang 20 ton per bulan. Mampu memenuhi kebutuhan pupuk kompos organik di Kecamatan Persetuan dan sekitarnya.
Program ketahanan pangan desa yang diatur dalam Permendes nomor 82 tahun 2022 yang mengatur tentang tata kelola penerapan program ketahanan pangan desa adalah langkah strategis pemerintah dalam upaya membangun perekonomian desa. Pelaksanaan program ketahanan pangan Desa Kolam dengan konsep rumah pangan lestari, yaitu pemanfaatan pekarangan rumah menjadi kebun keluarga, cukup mendapatkan respon positif dari warga desa kami. Pelaksanaan program ini juga sebagai salah satu bentuk sinergitas dengan program BUMDes Karya Bersama Desa Kolam yang bergerak di bidang produksi pupuk kompos organik. Pembangunan rumah bibit sebagai penghasil bibit sayur mayur berkualitas untuk dibagikan gratis kepada warga kami cukup memotivasi khususnya kaum ibu yang dimotori oleh tim penggerak PKK desa ini. Harapan ke depan program ini mampu terus berjalan. Setidaknya setiap keluarga mampu menciptakan sumber pangan sayur segar yang sehat untuk meningkatkan gizi keluarga. Kemudian di sektor UKM, Desa Kolam juga memiliki produk unggulan UKM berupa tape ubi yang cukup eksis. Ada puluhan pelaku usaha tape ubi ini yang telah berjalan puluhan tahun dan telah menjadi usaha turun-temurun. Setidaknya 1 ton tape ubi mampu dihasilkan pelaku usaha tape di desa ini setiap hari. Produk tape ubi cukup tersedia, menjadi sebuah ide kreatif kaum ibu-ibu di desa ini yang tergabung di dalam tim penggerak PKK Desa Kolam. Bakpia tape menjadi produk olahan yang cukup digemari warga Desa Kolam, yang telah menjadi ikon oleh-oleh jajanan Desa Kolam. Produk kerajinan telanan kayu masih bertahan di Desa Kolam, meski bersaing dengan produk pabrikan. Namun telanan kayu Desa Kolam masih terus eksis dan saat ini mampu menembus pasar supermarket di Kota Medan. Perayaan Hari Kemerdekaan menjadi sebuah hal istimewa di Desa Kolam yang dimulai dengan upacara bendera yang dimeriahkan dengan pengumuman pemenang, lomba bersih, dan menghias dusun. Menjadi tradisi tahunan dan telah ditetapkan menjadi kearifan lokal desa ini. Semarak merah putih menghiasi setiap sudut desa ini, gambaran sebuah kecintaan warga Desa Kolam kepada negeri ini. Perayaan Hari Kemerdekaan 17 Agustus menjadi sebuah hal istimewa di Desa Kolam. Antusiasme warga kami dalam memeriahkan Hari Kemerdekaan sangat luar biasa. Agenda tahunan yang dibingkai dengan judul Lomba Bersih dan Menghias Dusun menyuguhkan ragam kreativitas. Kemeriahan semarak merah putih mewarnai setiap sudut desa. Dilengkapi penampilan karnaval budaya dengan pernak-pernik yang diiringi penampilan seni reog Ponorogo, mendapat sambutan yang begitu meriah dari seluruh warga Desa Kolam. Penyerahan penghargaan lomba bersih dan menghias dusun yang diberikan usai pelaksanaan upacara bendera di Hari Kemerdekaan 17 Agustus menjadi momen yang paling dinantikan seluruh warga Desa Kolam. Tahun 2024 Desa Kolam saya buka.
dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno. Kami pemerintah Desa Kolam mengucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat, pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang, dan pemerintah Kecamatan Percut Setuan yang telah membina kami dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran di Desa Kolam. Terkhusus, terima kasih kepada seluruh warga Desa Kolam yang telah mendukung kami dalam mensukseskan program kerja pemerintah Desa Kolam. Demikianlah profil Desa Kolam yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.